Rupanya hakimnya Pak Hakim rada ada terus. Alhamdulillahirabbil Pak Saroni alamin. monggo ngaji. Pagi ini kita kembali bisa hadir untuk ikuti ngaji online syariat Islam politik, dan seperti biasa insya Allah nanti kita akan bersama Ustaz Sa'roni yang memberikan penjelasan seputar tafsir surat Al-Munafiqun surat ke-63 ayat 1 sampai ayat 11. Kajian ini adalah menindaklanjuti kajian sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Maidah ayat 49 sampai 57. Kita juga sudah membahas surat An-Nisa ayat 105, 147. Dan kita bahkan sudah membahas surat Al-Mumtahanah 1 sampai 9. Berikut ini mari kita ikuti penjelasan dari Ustaz Sa'roni. Sebelum tentu akan dibacakan surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai ayat 11 sepenuhnya. Demikian semoga kajian kita ini jadi kajian yang dilimpahi rahmat taufik dan hidayahnya. Jadi kajian yang barokah. Monggo Ustaz Sa'roni bisa dilanjutkan kajian surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai ayat 11. Demikian pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya jelas? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Bisa ya, dengar ya? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi amma ba'd." Ayyuhal hadirun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya dan nikmatnya, termasuk pada pagi hari ini Allah berikan kita semuanya nikmat iman Islam. Allah berikan kepada kita semuanya kesempatan, semangat ya untuk kita bertemu dalam majelis yang sangat istimewa, di mana majelis kita tinggalkan semua aktivitas selain kita hanya aktivitas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yakni pada pagi hari ini insyaallah kita akan kaji tentang jadi marilah kita bersama-sama di dalam hal ini, karena kita semuanya sebagai seorang muslim tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari Al-Quran, sebagaimana tadi Allah nyatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah adalah yang maha pengasih dan maha penyayang, dan bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa itu yang pertama dicantumkan dalam surat Ar-Rahman adalah ketika Allah menurunkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, memahamkan Al-Quran kepada kita semuanya. Oleh karena itulah di sini akan kita baca surah Al-Munafiqun. Dari judulnya saja Al-Munafiqun. Berarti kita akan bahas tentang sisi-sisi tentang bagaimana orang-orang munafik yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Yang kita pahami bahwa orang-orang munafik itu sama seperti kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sama seperti kita. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk beribadah sama seperti kita. Mereka diperintahkan untuk berbuat baik sama seperti kita. Dan mereka pun sama seperti kita, yaitu makhluknya Allah yang diciptakan oleh Allah kita yang sama.
Nah, bagaimana kita memahami tentang orang-orang munafik itu tidak akan bisa kita paham secara 100% kecuali Allah yang memberikan informasi siapa orang-orang munafik itu. Akan kita baca dahulu surah Al-Munafiqun ayat 1 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يشدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Alhamdulillah tadi sudah kita bacakan ya surah Al-Munafiqun dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas, kita maknakan terjemahannya yakni surah Al-Munafiqun ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Jadi tentang ciri-ciri orang munafik yang Allah jelaskan dalam ayat yang pertama, mereka adalah orang-orang yang bersaksi Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ayat yang kedua, dalam rangka untuk menjadikan mereka yang berpura-pura
yang mereka semuanya itu adalah kafir, mukmin, munafik. Ketika mereka ketemu dengan orang-orang kafir, mereka berpura-pura menjadi kafir. Ketika mereka ketemu dengan orang-orang mukmin, mereka pun juga berpura-pura sebagai seorang mukmin. Begitu Allah jelaskan di ayat yang kedua, yang mereka semuanya itu adalah dalam rangka punya misi-misi khusus, sehingga keislamannya tidak nampak, yang nampak keislamannya yang nampak dalam rangka untuk menghancurkan orang-orang Islam, misi-misi Islam. Sehingga di ayat yang ketiga Allah jelaskan bahwa mereka itulah orang-orang kafir sebenarnya. Mereka kafir dan mereka tidak memahami tentang kekafirannya itu. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya orang-orang munafik itu? Allah jelaskan di sini di ayat yang keempat, ya. Wa idza ra'aitahum, hai orang-orang yang beriman, wa idza ra'aitahum, ketika kalian semuanya nanti memperhatikan mereka, orang-orang munafik. Di dalam tafsir dijelaskan di sini, wa idza nadarta ila haula'il munafikin. Jika engkau melihat tentang masalah orang-orang munafik, bagaimana cara berjalannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana rumahnya, bagaimana mobilnya, bagaimana hartanya, bagaimana uangnya, bagaimana jabatannya. Tujibuka hayatuhum wa manadiruhum. Ternyata nanti itulah sungguh sangat-sangat mengagumkan, dengan mobilnya yang wah, dengan pakaiannya yang senantiasa berpakaian yang mungkin sangat mahal, dengan usaha-usaha mereka yang jadikan sehingga menjadi bentuk orang-orang mukmin senantiasa takjub kepada orang-orang munafik. Sehingga di sini inilah tuh jibuka ajsamuhum, dalam ayatnya dijelaskan begitu. Penampilan-penampilan mereka, kondisi-kondisi yang melengkapi penampilannya itu akan menjadikan kamu semuanya kagum. Nah, kalau sudah kagum, satu langkah lagi sebenarnya orang-orang kita akan bisa ikut mereka. Nah, itulah langkah-langkah mereka yang mereka lakukan. Wa iyakulu tasma' liqaulihim. Dan jika mereka semuanya mengatakan, engkau akan mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Berarti Allah di sini memberikan tips kepada kita semuanya bahwa memungkinkan di antara orang-orang Islam yang kaya, yang mereka punya jabatan tinggi, memungkinkan bisa juga nanti berperilaku sebagai orang munafik. Kita pun juga harus hati-hati. Wa iyyakulu tasma' liqaulihim. Jika mereka semuanya orang-orang munafik nanti itu mengatakan sesuatu, kalian akan mendengarkan dengan pengamatan, dengan kagum. Hebat ternyata ya. Berarti orang-orang munafik itu bukan orang-orang bodoh. Mereka bisa seorang profesor, bisa seorang doktor, mungkin bergelar kiai, mungkin bisa bergelar kiai haji, ilmunya mantap, sehingga dia bisa dengan begitu mudahnya mengelabui dengan lesan-lesannya kepada siapa saja yang dihadapi. Ka'annahum husubum musannada. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ini ya, kita orang-orang yang beriman ini, kamu jangan kagum kepada mereka dengan penampilan mereka, dengan gaya-gaya mereka, retorika yang begitu luar biasa. Ingat, ka'annahum husubum musannada. Sehingga dijelaskan di sini, wa ayyatahaddasu tasma' li haditsihim. Jika mereka semuanya membicarakan sesuatu tentang program masa depan kita harus bagaimana, tentang program mungkin pemerintah, program tentang apa saja, tasma' li haditsihim, engkau akan mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Kenapa? Li fasahati alsinatihim. Karena lisannya memang fasih, pandai. Allah berikan kelebihan-kelebihan mereka pandai. Tetapi wahum li faraghi qulubihim minal iman. Mereka semuanya adalah kosong hati mereka, tidak ada iman. Nah, gitu ya. Wa uquluhum minal fahmi wal ilmi an-nafi.
Juga demikian pula akal-akal mereka nggak paham tentang masalah ilmu yang bisa bermanfaat. Sehingga Allah menggambarkan di sini sebenarnya mereka itu kal akhsyabil mulqah alal haid. Seperti kayu yang bersandarkan di tembok. Mereka tidak mempunyai kekuatan. Hanya kayu yang bersandar di tembok. Jadi kesenggol saja mereka akan jatuh. Nah, inilah gambaran Allah yang dengan demikian kita akan menjadi orang-orang beriman ini ya tidak mudah terpengaruh dengan ajakan mereka. Nanti kalau kamu ikut saya akan begini, masalah harta demikian, gajinya sekian, macam wah, gitu ya. Padahal perilakunya adalah perilaku nilai-nilai yang ditawarkan adalah nilai-nilai kemunafikan yang semuanya yang ditawarkan itu adalah bukan untuk menjunjung nilai Islam, menjauh dari Islam. Hal-hal yang haram, hal-hal yang halal tidak lagi dibahas lagi. Nah, itulah orang-orang munafik yang kemarin sudah kita bahas bahwa mereka itu adalah menghalang-halangi bagaimana syariat Islam itu bisa tegak. Jadi orang munafik bukan hanya sekedar di antara mereka semuanya menampilkan indahnya, bukan, tetapi mereka semuanya adalah dengan gayanya yang sungguh luar biasa. Untuk apa? Menghalang-halangi bagaimana syariat Islam itu tidak bisa dijalankan. Mungkin berbicara tentang masalah riba. Tetapi bagaimana sebenarnya dia tidak membicarakan tentang masalah riba sehingga kita semuanya tidak kenal lagi dengan riba ketika berbisnis. Ketika tentang masalah halal haram sudah nggak disebut lagi. Kenapa? Karena lifasohati al-sinati. Nah, sehingga berikutnya lagi di ayat yang sama Allah menjelaskan di sini yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Mereka mengira orang-orang munafik itu bahwa semua apa saja yang disampaikan oleh orang-orang yang beriman, yang konsis dengan keimanannya, termasuk pada masa sini, pada masa itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, semuanya itu seakan-akan menerpa kepada orang-orang munafik, menyindir kepada orang-orang munafik, dituju kepada orang-orang munafik. Sehingga Allah mengatakan di sini, humul adu, ingat ya, orang-orang munafik itu adalah musuh. Fahdarhum. Allah tidak menyuruh membunuh, tidak. Fahdarhum. Hati-hati dengan mereka. Inilah saat untuk berjihad. Inilah saatnya untuk kita menegakkan syariat Islam. Nah, inilah saatnya kita untuk menjunjung tinggi nilai kebenaran. Saatnya kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Bagaimana Islam bisa rahmatan lil alamin. Allah mengatakan tadi fahdarhum, hati-hati dengan mereka. Qatalahumullah, biar cukup Allah nanti yang akan membunuh mereka semuanya. Anna yufakun, bagaimana mereka semuanya itu dapat dipalingkan dari nilai-nilai kebenaran. Nah, sehingga di dalam tafsir ini mereka menyangka bahwa apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah tentang ayat-ayat seakan-akan itu adalah merupakan petir buat mereka semuanya yang akan menghalang-halangi tentang tujuan-tujuan mereka semuanya. Sehingga Allah memberikan penjelasan di sini di akhir dari fahdharhum qatalahumullah. Allah menjelaskan bahwa fahud, maka ambillah, hidroka atau hadaroka, yaitu kehati-hatian Anda minhum dari mereka. Hati-hati mereka ya. Cukup Allah akhzahumullahu wa tarradahum. Cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti akan menghinakan mereka dan mengusir mereka mirrahmatihi, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau menurut ayat ini sebenarnya kaifa yansharifuna 'anil haqqi ila ma hum fihi minan nifaq wad dhalal. Bagaimana mereka semuanya bisa berpaling dari nilai-nilai kebenaran. Jadi banyak mungkin di antara kita dalam menyelesaikan kasus-kasus terhadap orang-orang munafik itu seakan-akan kita yang jago, sehingga kita yang harus menyelesaikannya. Kalau menurut ayat ini tadi, hati-hati, Allah yang ngurusi mereka semuanya. Sebagaimana kisah tentang masalah Abdullah bin Ubay bin Salul, cukup Allah yang menyelesaikannya. Nah, sehingga di antara kita semuanya tidak sibuk antara kita dengan orang munafik. Tapi apa yang terjadi kita saat sekarang ini,
kita disibukkan antara umat Islam satu dengan yang lainnya, dengan umat Islam yang berbeda golongan, yang berbeda kelompok, yang berbeda, ya, termasuk orang-orang munafik yang senantiasa menghalang-halangi dalam dakwah Islam. Kita disibukkan dengan itu, akhirnya perjuangan untuk maju ke depan, terus kita berhenti di tempat. Rasulullah ternyata tidak demikian. Sudahlah, orang munafik, biarkanlah mereka mengganggu umat Islam, jangan mereka hiraukan, terus umat Islam maju, menyusun kekuatan, terus begitu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini ayat ini tadi sungguh sangat istimewa sekali. Humul adu, mereka musuh, tetapi jangan dihadapi. Fahdharhum, hati-hati saja, cukup Allah nanti yang akan beresi semuanya. Sehingga umat Islam terus harus bergerak menuju menyusun kekuatan untuk bagaimana Islam itu bisa rahmatan lil alamin. Nah, ini saya ambilkan dari surah Nabawi ya. Saya bacakan tentang masalah berkaitan dengan ayat tadi. Suatu hari ya Rasulullah Muhammad SAW pernah mengendarai seekor keledai, dilengkapi dengan pelana yang terbuat dari kain padat. Beliau pergi untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah di Bani Al-Harith bin Al-Azraj. Nah, kemudian beliau berangkat itu hingga melewati suatu majelis. Di situ di dalamnya itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya terjadi Abdullah bin Ubay bin Salul belum masuk Islam. Di dalam majelis itu berkumpul pula ada orang Muslim, ada orang musyrik, ada penyembah berhala, ada orang Yahudi kumpul karena di Madinah pada waktu itu. Nah, di kalangan Muslimin terdapat ada Abdullah bin Rawahah. Ketika majelis tersebut dikepuli oleh debu yang ditimbulkan oleh hewan tunggangan Rasulullah, maka Abdullah bin Ubay langsung menutup hidungnya sambil berkata, "Hei, jangan kamu kepuli kami dengan debu." Nah, gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu senantiasa, karena Abdullah bin Ubay seperti kemarin yang kita ceritakan bahwa dia itu sebenarnya kurang satu langkah lagi dia sudah menjadi presiden di Madinah, ya, dalam tanda petik akan menjadi raja di Madinah. Namun karena kehadiran Rasulullah Muhammad SAW sehingga pelantikan itu tidak jadi, sehingga Abdullah bin Ubay ini akhirnya kalah pamornya. Abdullah bin Ubay senantiasa membuat bagaimana ada kesalahan-kesalahan yang ada pada diri Rasulullah. Karena seakan-akan yang memimpin Madinah pada waktu itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sehingga muncul lagi di sini. Begitu akhirnya Rasulullah yang ini yang mungkin ibrah milik kita semuanya. Begitu orang munafik melakukan seperti itu, Rasulullah langsung mengucapkan salam kepada mereka, berhenti, turun, akhirnya mengajak untuk kepada mereka semuanya memeluk agama Islam dan membacakan ayat Al-Quran. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Jadi untuk menyelesaikan kasus. Mendengar hal itu, akhirnya Abdullah bin Ubay berkata, "Hei, apa tidak ada yang lebih baik dari apa yang kau ucapkan? Jika itu benar, jangan ganggu pertemuan kami. Kembalilah dan bacakan saja kepada orang-orang yang datang kepadamu." Di antara kita jarang sekali ketika ada sebuah pertemuan, kita bacakan ayat Al-Quran, di situ ada orang-orang yang mungkin bukan Muslim. Ya mungkin akan pasti muncul orang-orang seperti Abdullah bin Ubay. Ini loh pertemuan RT, ngapain harus dibacakan Quran? Nah, akan muncul seperti itu. Kelasnya Abdullah bin Ubay, kelas kota Madinah pada waktu itu. Lalu Rasulullah, akhirnya Abdullah bin Rawahah ketika itu, ya Rasulullah sampaikan saja kepada kami dalam pertemuan ini, saya menyukai hal ini. Lalu antara orang kafir, orang Yahudi saling mencaci maki ketika ada kehadiran Rasulullah pada waktu itu sambil hampir saja berkelahi. Lalu akhirnya Rasulullah menenangkan mereka. Nah, ternyata Rasulullah punya strategi, pada setiap permusuhan Rasulullah bisa menenangkan. Ya, Rasulullah bisa menyelesaikan masalah, Rasulullah bisa menyelesaikan masalah. Yang kita kadang-kadang ini belum bisa melakukannya ketika menghadapi orang-orang kafir, menghadapi orang-orang Yahudi, menghadapi orang-orang munafik, kita kadang-kadang belum bisa melaksanakannya. Rasulullah sudah bisa. Dari riwayat di atas nampak sekali kekesalan dan sakit hati Abdullah bin Ubay terhadap Nabi Muhammad SAW. Sakit hati itulah menutupinya dari cahaya kebenaran, kegelapan hatinya berbuah menjadi dendam. Ia kumpulkan orang-orang di sekelilingnya yang bisa dipengaruhi untuk menjadi pengikutnya dalam rangka untuk melawan Nabi Muhammad SAW.
Nah, sehingga di ayat yang kelima ini Allah jelaskan berikutnya lagi bagaimana sifat sikapnya orang-orang munafik termasuk Abdullah bin Ubay ini sebagai kisah nyata. Ya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, ta'alau, mari kita bersama-sama. Yastaghfir lakum Rasulullah, agar Allah itu memintakan ampun kepada kalian semuanya yang telah berbuat dosa tadi. Apa kata mereka semuanya? Lawau ru'usahum, ternyata mereka semuanya memalingkan kepala mereka. Waraitahum, engkau akan mendapati mereka, akan melihat mereka yasudduna wahum mustakbirun. Mereka nanti ada orang-orang yang akan yasudduna, menghalang-halangi, wahum mustakbirun, mereka sambil menyombongkan diri. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Sekali lagi di sini orang-orang munafik itu berarti perilaku mereka apa? Contoh di sini yang nyata, yang bisa kita ambil ibrah buat kita semuanya. Abdullah bin Ubay bin Salul menyiapkan segala sesuatunya, sehingga sewaktu-waktu siap untuk merebut kekuasaan. Nah, gitu ya. Demi memuluskan ambisi itulah maka berpura-puralah dia masuk Islam, mulai dia menggembosi Islam dari dalam, menjadi duri dalam daging. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Kita nggak tahu, mungkin di tempat kita, di kelompok kita, di organisasi kita, mungkin di partai kita, atau mungkin di negara kita, orang-orang munafik yang mereka menggembosi Islam, sehingga bagaimana Islam itu tidak muncul, bagaimana Islam itu hanya berada di masjid saja, bagaimana nilai-nilai tentang akhlak Islam itu tidak muncul, digembosi. Udahlah, sekarang kita ini kan ada saja alasan-alasan mereka, ungkapan-ungkapan mereka sebagaimana tadi di dalam Al-Munafikun ayat yang ke-4 tadi. Ungkapan mereka, ucapan mereka, bagaimana orang-orang Islam ini senantiasa nanti akan menjadi orang-orang yang tidak maju. Berkali-kali Al-Quran membongkar kedua orang ini sebagai sosok kontroversi, baik dari tutur kata dan perbuatannya yang kerap merugikan Islam dan kaum muslimin. Hampir setiap ada fitnah yang menimpa kaum muslimin ketika di Madinah, selalu ada peran Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai dalang utamanya. Bahkan kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW tidak luput dari fitnah yang dilontarkannya. Peristiwa dikenal dengan namanya hadis ifk, yakni berita bohong, yakni yang menimpa pada Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang dituduh berzina dengan salah seorang sahabat Nabi, yakni yang bernama Sofwan bin Al-Mu'attal. Nah, gitu ya. Ini sungguh luar biasa yang dilakukan. Bagaimana Rasulullah dan Islam itu tidak maju. Sehingga karena perilaku mereka yang keterlaluan, sudah menggembosi, termasuk kasus-kasus ketika perang Uhud, di mana sudah siap umat Islam jumlahnya ada 1.000 akan menghadapi orang kafir musyrik Quraisy Makkah pada waktu itu jumlahnya ada 3.000. Ternyata begitu sudah berangkat di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai orang yang dibalik aktor 300 orang yang mundur. Bayangkan ya, 1.000 orang melawan 3.000. Akhirnya 300 yang mundur, termasuk ini propaganda provokator dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga Allah mengatakan di sini, sawa'un. Kalau begitu, sawa'un alaihim, sama saja atas mereka. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, engkau memohonkan ampun kepada mereka atau engkau tidak memohonkan ampun kepada mereka, la yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasikin, sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sehingga orang-orang munafik di sini disebut sebagai orang-orang fasik. Sehingga dalam tafsir dijelaskan sawaun ala haula'il munafikin, sama saja kepada orang-orang munafik itu, atalabta lahum al-maghfirah minallah ayyuhar rasul, apakah engkau memintakan ampun kepada mereka wahai rasul, kepada Allah, am lam tatlub lahum, apakah engkau tidak memintakan ampun pada mereka. Innallaha la yasfah
an dunubihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghapus dari dosa-dosa mereka abada, selama. Kenapa? Karena mereka perbuatannya yang seperti itu. Nah, gitu ya. Innallaha la yuwaffiqu lil imanil qaumal kafirin. Sebenarnya Allah tidak akan berikan taufik kepada kaum-kaum yang kafir untuk iman itu masuk dalam dirinya. Kenapa? Karena al-kharijina an ta'atihi. Karena orang-orang munafik itu sudah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat tersebut, sehingga di sini termasuk perilaku orang-orang munafik. Begitu jahatnya mereka melakukan. Dalam ayat yang ke-7 Allah menjelaskan, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansor pada waktu itu, ya gitu ya. La tunfiqu, hei orang-orang Ansor. Nah, ya, hei orang-orang Ansor, jangan kamu belas kasihan pada mereka, jangan kamu bantu mereka, jangan kamu berikan uang kepada mereka, jangan kamu infak pada mereka. Alaman inda Rasulillah, kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Hatta yanfaddu, sampai mereka semuanya nanti bubar, tidak lagi mereka tunduk kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka semuanya selesai dalam kehidupannya. Sehingga disinilah orang-orang munafik itu, Masya Allah, propagandanya begitu orang-orang Mekah yang mukmin, yang hijrah, yang disebut namanya orang-orang muhajirin, mereka semuanya itu begitu pindah di Madinah, dikatakan seperti itu ya, jangan bantu mereka, jangan tolong mereka, sehingga sampai mereka nanti bercerai-berai, tidak bersatu lagi. Padahal Allah memberikan keterangan di sini, walillahi khazainus samawati wal ardi. Dan bagi Allah lah milik tentang perbendaraan yang ada di langit dan di bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tetapi orang-orang munafik tidak memahami. Ini strategi Allah untuk memberikan kepada orang-orang beriman. Walaupun mungkin termasuk di sini keberhasilan Rasulullah yang luar biasa kalau ditinjau dari sisi sejarah. Keberhasilan Rasulullah itu ternyata bukan karena pendanaan dana mereka yang banyak, tidak, ternyata bukan persenjataan yang lengkap juga bukan, tentara yang banyak juga bukan, ternyata keteguhan hati mereka untuk memegang sami'na wa ata'na kepada Rasulullah, itulah yang akhirnya Allah apresiasi dengan idza jaa nasrullahi wal fathu. Betapa di antara kita kadang-kadang lobby sana, lobby sini, akhirnya halal haram, jadi akhirnya lentur. Rasulullah tidak demikian. Orang munafik biar tetap munafik. Perjuangan Rasulullah terus jalan dalam rangka untuk menggapai Islam rahmatan lil alamin. Nah, inilah Allah adalah sumber dari segala-galanya, dan orang munafik di situ tidak memahami hal ini. Sehingga sejarah telah membuktikan bahwa ketika suatu saat ya, karena ada sebuah kejadian di Madinah pada waktu itu, ya ini tentang berita bohongnya ya, ketika itu ada kasus yang menimpa kepada orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin ketika itu lagi dalam posisi karena ada masalah sedikit, hampir bertengkar di antara Ansor dan Muhajirin. Ketika orang Ansor dan Muhajirin akan bertengkar tadi, maka akhirnya Abdullah bin Ubay mendekati. Begitu mendekati kepada orang-orang Ansor, dia mengatakan sebuah pepatah, demi Allah, kita dan mereka tak ubahnya kata pepatah, yakni antara orang Ansor dan Muhajirin. Gemukkan anjingmu, niscaya ia akan menggigitmu. Demi Allah, jika kita kembali ke Madinah, maka penduduknya yang mulia benar-benar akan mengusir penduduknya yang hina. Jadi Rasulullah itu dianggap seperti anjing. Gemukkan anjingmu, niscaya ia akan menggigitmu. Akhirnya didengar oleh Umar bin Khattab, didengar oleh Abu Bakar. Begitu didengar, langsung Umar bin Khattab
dan Abu Bakar menghadap kepada Rasulullah, gimana? Kita habisi saja ini Abdullah bin Ubay. Ternyata di sini Abdullah bin Ubay itu ternyata punya anak juga yang namanya Abdullah, dua anaknya ya. Yang satu namanya Abdullah, ya. Kedua-duanya Islam. Melihat berita tentang sahabat yang geram dan ingin bunuh ayahnya tersebut, Abdullah bin Ubay Salul tadi sampai ke telinganya. Ia pun akhirnya menghadap kepada Rasulullah SAW, kemudian memohon kepada Rasulullah rencana itu agar dibatalkan karena anaknya Abdullah bin Salul tadi yang cinta kepada ayahnya. Kalaupun toh keputusan itu harus dibunuh, kata anaknya kepada Rasulullah, maka biarlah dia anaknya saja yang akan melaksanakannya. Lalu akhirnya hati Rasulullah pun terenyuh, lalu berkata, baiklah, berbaktilah kepada orang tuamu. Ia tidak melihat darimu kecuali kebaikan. Untuk kesekian kalinya, baginda Nabi Muhammad SAW menunjukkan kelasnya sebagai seorang Nabi pembawa rahmat. Pemimpin di mana dia di belahan dunia ini yang berkali-kali disakiti, difitnah, diteror, tapi masih memaafkan dan melapangkan dadanya untuk sang teroris, gitu ya, sang provokatoris, gitu ya, yakni bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Sisi kemanusiaan Nabi tidak sampai di situ. Ketika Abdullah bin Ubay sakit pun ternyata Rasulullah datang membesuknya. Bayangkan ini ya Rasulullah SAW. Sang anak Abdullah dirundung kesedihan yang amat dalam. Ia tahu bahwa mungkin tempat yang pantas bagi ayahnya ketika meninggal nanti adalah di neraka. Untuk menunjukkan bakti akhirnya itulah, lalu akhirnya dia menemui kepada Rasulullah, meminta salah satu baju gamis beliau untuk dijadikan baju bagi ayahnya nanti untuk dimakamkan. Nah ini ceritanya Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Dia meminta gamis Rasulullah untuk dipakaikan di. Lalu apa Rasulullah? Ternyata Rasulullah pun juga mengabulkan permintaan tersebut. Begitu sudah dikabulkan, lalu Abdullah memohon kepada Nabi lagi, ya Rasulullah, tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahku kecuali doa yang kau panjatkan, datang dan sholatkan dia ya Rasulullah. Lalu akhirnya Rasulullah berdiri, tidak berangkat, tapi dihadang oleh Umar bin Khattab pada waktu itu. Alasan Umar sudah terlalu banyak luka yang digoreskan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi memintakan ampun kepada orang munafik adalah sia-sia. Sebagaimana bunyi ayat yang ke-8 ya, ayat 80 surat At-Taubah. Kamu memohon ampun bagi mereka atau tidak mohon ampun bagi mereka adalah sama saja. Lalu akhirnya kendati demikian, baginda Nabi tetap beristighfar untuk Abdullah bin Ubay, sehingga turun lanjutan ayat di atas, kendati kamu memohon ampun bagi mereka 70 kali, Allah sama sekali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Umar, aku mohonkan ampun untuknya 70 kali, ditambah 70 kali, ditambah 70 kali. Seketika itu pula Umar mundur sambil gemetar seraya berkata, betapa lancangnya saya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, sungguh luar biasa akhlak Rasulullah. Kemudian Rasulullah mensolatkan Abdullah bin Ubay, barulah turun ayat larangan mensolati orang munafik. Dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di atas kuburnya. Nah, begitu tadi. Sehingga di ayat yang ke-8 ditutup dengan yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal walillahil 'izzatu wa lirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Nah, ini mereka orang-orang munafik itu sudah bersepakat bahwa kebenciannya kepada orang Islam itu sungguh luar biasa. Bahwa mereka mengatakan orang munafik adalah lebih mulia daripada orang-orang beriman. Tapi Rasulullah tetap terus berjuang. Kata Allah tadi, hati-hati kepada orang-orang munafik. Munafik itu orangnya lemah, tetapi kamu jangan ikut sama mereka. Oleh karena itulah, inilah kesempatan yang sungguh luar biasa bagi kita semuanya untuk memperbaiki akhlak kita di Indonesia ini, sehingga bagaimana Rasulullah SAW dalam perjuangan tetap hak itu adalah hak, batil adalah batil, halal adalah halal, haram adalah haram. Dia diuji dengan orang munafik, diuji oleh orang kafir, oleh orang-orang musyrik, bagaimana nilai-nilai Islam itu bercampur baur, tetapi Rasulullah tetap eksis
istiqomah di jalan Allah. Itulah diapresiasi oleh Allah sehingga idza jaa nasrullahi wal fathu, kemenangan dan kemenangan pasti akan Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada suara ya? Ji, monggo Nggak silakan suaranya. Pak Hakim. Alhamdulillah. Demikian tadi ulasan dari Saroni seputar surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai ayat terakhir, ayat 11. Kita telah mendapatkan informasi karakter orang munafik. Dan demikian saya sesuai dengan Nabi. Munafik itu terlalu kata bohong, selalu beri makna, selalu berkhianat, dan demikian seterusnya. Baik, monggo peserta kajian Al-Quran, monggo bisa merespon, menanggapi, mungkin ada yang perlu disampaikan, khususnya seputar Al-Munafiqun ayat 1 sampai ayat 11 ini. Monggo. Ya, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan, monggo. Saya Pak. Monggo. Saya Pak ya. Ya apa sih Kak betul? Kantor. Ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum buat semuanya. Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, Pak Kanto. Ya. Waalaikumsalam. Yang kita hadapi adalah saat ini adalah ilmu yang dilimpahkan oleh Al-Quran maupun hadis, tapi Rasulullah sudah tidak ada kan? Jadi yang ada antara saya dengan grup saya atau Pak Ustadz dengan grupnya. Nah, kalau dalam satu grup diambil keputusan, sepakat, dan yang grup itu tingkatannya sudah Dewan Syuro itu, terus dia meninggalkan karena punya keinginan, seseorang Mr. X meninggalkan. Grup itu bahkan membuat lembaga tandingan atau lembaga lain supaya keinginannya tercapai. Orang seperti ini apa sudah bisa digolongkan munafik gitu loh. Terima kasih. Halo? Halo, Ji. Itu sudah saya tulis di chat saya itu. Mau Ustaz Saron bisa menambahkan? Ini karena ayat, ada hadis, ada berbagai macam hal, gitu ya, yang sering kita jumpai dengan konteks kekinian kita ketika berparpol, ketika kita berorganisasi atau ketika kita berjamaah. Nah, tentunya di sini nanti banyak pemikiran-pemikiran dari yang lainnya, mungkin bisa menjadikan suasananya pengalaman-pengalaman ketika berada di parpol, baik mungkin Ustadz Abdul Hakim atau Ustadz Irfan atau Ustadz yang lainnya nanti ya bisa memberikan hal yang pengalamannya. Tetapi kalau kita melihat dari sisi tadi, seperti contoh, ketika Abdullah bin Ubay, dia dalam posisi sebagai seorang munafik, yang dia telah mengembosi Islam, nilai-nilai Islam dihancurkan, terus umat-umat Islam juga dalam posisi digembosi semuanya agar meninggalkan Rasulullah.
belum fitnah kepada Rasulullah sendiri. Begitu meninggal dunia, nah ini ternyata muncul sikapnya. Begitu anaknya yang bernama Abdullah dan yang keduanya tadi menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah gamismu. Akhirnya diberi. Ya Allah, salatkanlah untuk orang tuaku. Akhirnya Umar bin Khattab mencegahnya. Nah gitu ya. Ya Rasulullah, sudah terlalu banyak dosa dia terhadap kita umat Islam dan engkau ya Rasulullah. Akhirnya Umar pun mundur. Tetap sami'na wa ta'na kepada Rasulullah SAW. Nah, berikutnya lagi. Begitu Umar bin Khattab gitu, menghalang-halangi lagi Rasulullah ya, untuk melakukan sesuatu, mendoakan kepada Abdullah bin Ubay. Akhirnya Rasulullah mendoakan tadi ya 70 kali, mendoakan 70 kali, mendoakan 70 kali. Ya Rasulullah, kenapa harus engkau mohonkan ampun? Akhirnya Rasulullah mengucapkan itu. Apa kata Umar bin Khattab ketika itu? Ya sudahlah, kenapa saya harus lancang kepada Rasulullah sebagai pemimpin kami? Akhirnya Rasulullah mundur, akhirnya Umar bin Khattab mundur, bukan membentuk sebuah grup sehingga untuk membunuh mempunyai keputusan sendiri untuk melakukan suatu aktivitas sendiri, tetapi tetap sami'na wa ata'na. Ketika ada sebuah nilai keberbedaan, akhirnya keputusan tetap berada di pimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Itu kasusnya Rasulullah begitu. Kalau dipraktekkan kondisi sekarang, seperti tadi contohkan, saya punya grup, yang lain punya grup, sehingga kalau ini terus kemudian kita keluar saja terus membentuk grup baru, bagaimana kasus ini? Monggo silahkan bisa dibicarakan, yang lain punya usulan. Monggo, saya kira begitu. Wallahu a'lam. Monggo barang ada tambahan. Jadi Pak grupnya itu Irfan barangkali konflik tidak kan? menyampaikan respon tanggapan. Ini loh, Monggo. maaf ya. Saya minta sedikit lagi tambahan. Grupnya itu Ya, ya monggo, grup Pak. yang dikatakan majelis suronya suatu kelompok gitulah. Dan orang yang meninggalkan di anggota majelis suro juga lalu meninggalkan, lalu bikin grup baru. Jadi bukan dia sudah punya grup gitu. Yang ya itu yang konkretnya begitu. Terima kasih. Oke. Yang lainnya barangkali ada. Monggo. Memang inilah ya termasuk salah satu kelemahan umat Islam apabila tidak ada pemimpin yang tertinggi yang diangkat oleh bersama-sama menjadi pemimpin, sehingga sulit untuk kita mengatakan kamu itu pemimpin apa. Dulu kamu itu kan yang ngangkat cuma saya saja. Begitu ada masalah akhirnya saya pun pindah dari grup kamu, ya nggak apa-apa. Nah, inilah kelemahan apabila hadis Rasulullah, apabila kamu berjalan 3 orang, sementara kamu bersama-sama menuju kepada suatu tempat, jadikan ada satu di antara kalian yang harus menjadi pemimpin sebagai pemutus keputusan ketika ada sesuatu yang mungkin berselisih, sehingga semuanya akan tetap menjadi udahlah saya sami'na wa ta'na karena dia pemimpin, ya gitu. Sehingga kalau berdua-dua, nanti terus akan yang terjadi adalah ketidaknyamanan dalam kehidupan, terutama kita berislam. Ya, monggo yang lain. Itu Pak Irfan itu punya pengalaman konkret itu soal seperti ini. Pak, Ya, ngomong monggo, apa? Pak Irfan, monggo silakan. Ya, ini saya pernah ya. Waktu itu ada grup ya, saya tidak sebut lah. Waktu itu saya diberi tugas dijadikan ketua rombongan. Tapi hampir 80% rombongan itu non-muslim. Jadi non-muslim. Tapi ini karena bukan politik ya. Jadi
bagaimana itu hukumnya? Saya sendiri yang ke-1 itu, yang kedua kemarin yang saya tanyakan ini masih belum dijawab. Jadi kalau di Amerika itu ada 2 partai, Demokrat dan Republik. Begitu salah satu kalah, nyalami, terus keluar dia sudah menyerah dia. Tapi kalau yang ya di mana satu tempat ya di bulan, ya di kelurahan atau di kecamatan itu ada 2 pemimpin yang saling berebut suatu jabatan, tapi terus kemudian dia ikut kepada yang menang itu. Apakah itu termasuk munafik? Itu loh. Ini saya tanyakan sampai sekarang itu. Jadi kalau di Amerika itu Partai Republik ke Demokrat kan itu. Begitu selesai kalah ya sudah disalami, mundur dia sudah. Ya, begitu. Itu loh yang saya katakan langsung momennya Partai Republik masuk ke partai lainnya itu. Terus jadi teman. Itu bagaimana? Mohon dijawab itu. Saya tidak nyebut nama. Mungkin yang pertama tadi ya berkaitan dengan masalah kalau contoh tadi ya, mungkin Pak Irfan menjadi pemimpin yang 80% ternyata bukan orang-orang Muslim. Ini sebenarnya merupakan keberhasilan ketika dalam sebuah perusahaan atau kepemimpinan, sehingga bisa memasukkan nilai-nilai Islam. Oh, tentang masalah ini nggak boleh. Ini untuk membuktikan tentang nilai-nilai Islam, tentang ekonomi Islam, tentang bagaimana Islam itu bersikap, Islam itu berakhlak. Akhirnya memunculkan orang mempunyai simpati terhadap Islam. Nah, ini kesempatan untuk bisa menjadikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan menekan, bukan mendolimi, bukan berbuat tidak adil. Nah, ini kesempatan yang bagus sebenarnya untuk, kalau menurut saya begitu. Sedangkan yang kedua, mungkin kasusnya antara Amerika dengan Indonesia mungkin berbeda. Kalau Amerika, mereka semuanya mungkin ketika mencalonkan diri atau menjadi anggota di Partai Republik macam-macam, latar belakang mereka semuanya adalah orang-orang yang kaya raya. Sehingga begitu mereka tidak menjabat di negara tersebut, mereka nggak ada masalah, masih bisa mendapatkan makan. Lah, orang kita kelihatannya nggak begitu. Saya sudah terlanjur uang habisnya banyak. Nah, gitu ya. Wallahu alam, ini apakah betul begitu atau tidak? Kalau saya 5 tahun ini saya nggak mendapatkan pekerjaan apa-apa, tidak masuk ke dalam yang tenang, aku nanti gimana makan saya? Saya ini kerja apa? Mungkin begitu, mungkin. Saya nggak tahu persisnya. Nah, terus pertanyaannya tadi, kalau begitu ini munafik atau tidak? Nah, nah itu yang cukup sulit untuk mungkin dijawab, begitu ya. Karena kaitannya munafik dengan tidak itu sebenarnya masalah perjuangan Islam dan bukan, kecintaan kepada Islam atau bukan. Ya. Kalau selama saya nggak tahu partai itu dalam hal ini di Indonesia ini sebenarnya untuk mencari makan atau untuk menjadikan Indonesia negara yang adil makmur, wallahu alam. Saya juga belum tahu mereka semuanya ketika duduk di atas itu untuk menjadikan negara yang sungguh sejahtera, adil dan makmur, atau untuk hanya kepentingan pribadi dan kelompok. Wallahu alam. Jadi monggo yang lain silakan. Monggo yang lain barangkali. Monggo, ada lagi yang tidak disampaikan? Pak Kanto ingin nambahkan barangkali? Ya, saya tambahkan ya. Irfan, Buni. Saya nambahkan. Mau saya tambahkan ya. Halo? Ya. Ya, Pak Kim, saya mau bicara tambah sedikit. Pada waktu di ayat ini tadi, di surat Munafikun, itu kan ada 2 hal yang tidak ada sekarang, yaitu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekarang kan apakah syekh, apakah kiai, apakah profesor, apakah doktor, itu loh Mas, itu menjadi masalah saya rasakan. Jadi pertanyaan saya berikutnya ialah, kalau dalam suatu organisasi kemunafikan itu sebetulnya apa sudah bisa dinyatakan kalau seseorang meninggalkan kaidah yang nyata, yang dalam istilah umum itu rasional, terus berbasis keilmuan, ya toh, berbasis ke akhlak misalnya. Apa sudah bisa dinyatakan orang munafik ini? Kan gitu. Jadi ini terjadi di Indonesia ini. Sampai sekarang contohnya konkret misalnya, saya tidak tahu ini munafik atau bukan. Itu orang Muhammadiyah dinyatakan sebagai orang apa namanya? Sekarang itu kelompok tempat bermukimnya atau suburnya gerakan apa? Wahabi misalnya. Ini kiopo karpe gitu loh. Apa itu bukan bibit kemunafikan? Misalnya, sorry aja saya mau ngomong begitu terus terang aja. Karena yang saya tahu, mungkin saya kurang pengetahuan saya, waktu saya di Mekah itu orang-orang Wahabi yang mereka katakan Wahabi itu yo ngelarang orang melakukan perbuatan musyrik gitu loh. Itu misalnya. Antara lain konkretnya begitu. Walaupun mereka bukan yang sempurna. Saya mengalami sendiri sebagai petugas haji itu. Mereka korek sekali. Kalau saya minta ambulans, Allah orang sakit itu dia datang itu petugasnya itu. Datang langsung diangkut. Saya pernah mengalami bapak-bapak kasus emergency masuk di rumah sakit itu, begitu masuk IGD itu langsung nggak pakai diperiksa lagi, sudah langsung dimasuk ke daerah ruang penginapan atau yang untuk kasus emergency. Kalau di Indonesia itu birokrasi jalan dulu itu. Oh ini harus lapor sana dulu, minta ini, minta itu. Nggak ada itu. Jadi langsung begitu saya lihat orang si petugas IGD mengatakan, gawat darurat mengatakan, oh ini emergency, oke. Saya sedang ngomong-ngomong mau cari informasi tambahan, tiba-tiba pasien saya sudah hilang itu. Karena sudah langsung dibawa ke tempat lain, di mana peningkatan kasus-kasus emergency itu memang disitulah seharusnya gitu. Nah, gini loh, yang jadi masalah kan di situ. Jadi pertanyaan saya, dalam suatu kelompok yang namanya Dewan Syuro, ini orang terpilih Dewan Syuro ini, ya, ada orang yang meninggalkan kesepakatan Dewan Syuro. Nah, orang kayak gini dia sudah bisa dikatakan munafik atau enggak? Itu aja pertanyaan konkret. Terima kasih. Wispan, terus Novan. Saya juga tanya nanti. Assalamualaikum. Saya tanya juga ya. Waalaikumsalam. Saya tanya ya, saya tambahi ya, biar nanti dirangkum saja karena singkat. Kalau saya lihat ini tadi si Fulan itu, kalau nawaitunya kan tidak tahu ya kita hati seseorang itu, hanya Allah yang Maha tahu. Kalau niatnya hanya untuk mempersatukan, jadi karena dia sudah kalah ya, kemudian mempersatukan supaya jangan pecah dan sebagainya, karena bukan karena latar belakang tadi yang disebutkan tarik duit dan sebagainya, itu bukan. Itu bagaimana itu? Pertanyaan saya itu. Nama itunya itu untuk mencari supaya aman gitu loh. Itu saya kira itu Pak. Mohon dijawab itu. Iku Pak Irfan Dewi iku. Iku. Oke. Tadi maaf ya, sebentar aja ini. Sudah jam 10 lebih 6 menit. Ya. Jadi kalau kembali ke ayat-ayat hadis Rasulullah bahwa ciri-ciri orang munafik itu apabila berbicara bohong, apabila dipercaya khianat. Kan gitu ya. Idza hadatsa kadzaba wa idza utumina khana. Jadi satu lagi, jadi apabila dia berbicara bohong, apabila berjanji ingkar, apabila dipercaya khianat. Itu sudah masuk dalam kelompok munafik. Walaupun memang tadi secara apa namanya yang dijelaskan di surat Al-Munafikun itu begitu besar, memang orang munafik itu propagandanya untuk menghalang-halangi bagaimana Islam itu tidak tampil. Itu memang inti munafiknya di situ. Namun kenyataan dalam hadis-hadis Rasulullah muncul-muncul ciri-ciri sifat-sifat munafik itu
di masyarakat, di kampung, itu sudah ada tanda-tanda bibit-bibit kemunafikan. Nah, tanda-tanda kemunafikan itulah yang memang harus dihilangkan dari masing-masing di antara kita. Barangkali begitu. Ya, menurut saya konteks kemunafikan itu pertama ada korelasinya dengan persoalan akidah, ya. Dan yang kedua adanya dengan persoalan umat. Sehingga jika merujuk dari hadis Nabi kan betapa orang munafik itu ternyata tidak bisa beri amanah. Nah, dan yang ketiga, saya kemunafikan itu korelasinya dengan apabila sikapnya tersebut membahayakan umat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, khususnya lebih-lebih dalam bidang kaidah-kaidah syariah. Nah, jika hal seperti itu dapat pada sikap seseorang, saya kira mereka masih dalam kategori orang munafik, termasuk apa yang dikatakan tadi berkaitan dengan sikap seseorang pada majelis surah. Tapi monggo Sa'roni mungkin menambahkan. Monggo. Ini waktunya tinggal 1 menit. Jadi saya kira cukup begitu, Oke, Pak Bang. Hakim, monggo. Saya kira cukup begitu, nggih. Sa'roni bisa memberikan ulasan kesimpulan. Nggih. Monggo. Jadi itulah sebagaimana pedoman kita menjadi orang munafik atau tidak, yang sebagaimana Allah ancam orang munafik itu berada di dalam neraka asfala safilin, yang paling rendah sekali. Betapa karena perbuatan mereka itu menyakitkan kepada umat Islam, sangat-sangat menghalang-halangi dakwah Islam. Itu yang paling penting memang ya. Walaupun dari sisi kadar-kadarnya di antara orang ketika berbuat munafik itu berbeda-beda. Seperti Abdullah bin Salul ini betul-betul luar biasa. Sudah menyakiti hati Rasulullah, menyakiti pergerakan Islam, gembosi dakwah Islam, luar biasa. Nah, maka di sini bagaimana kita mulai dari sekecil apapun ketika kita mungkin berbicara di keluarga, ketika kita di masyarakat, mungkin di kantor, berusaha untuk sifat-sifat munafik yang dijelaskan oleh Rasulullah, Allah berikan kekuatan kita semuanya untuk bisa menghindarinya. Ya. Saya kira mungkin begitu. Insya Allah lain waktu nanti akan kita bahas berikutnya lagi. Semoga saja kehadiran kita di majelis ini sungguh Allah akan terima amal kita, menjadikan umur kita yang umur panjang yang barokah, menjadikan rezeki kita yang barokah, menjadi keluarga kita yang barokah, dan kita semuanya menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira mungkin begitu dulu. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.